Pengertian model komunikasi linear. Komunikasi linear adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Komunikasi linear hanya terjadi satu arah saja tanpa terjadi komunikasi timbal balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Adapun elemen-elemen model komunikasi linear, yang pertama adalah sumber atau source, di mana sumber merupakan asal dari mana pesan disampaikan. Dalam hal ini tentu saja yang menjadi sumber yakni komunikator atau dia yang memberikan pesan atau informasi. Sumber pesan di sini juga dapat berupa media massa dan lain sebagainya, di mana pesan tersebut disampaikan. Kemudian elemen yang kedua adalah pesan atau message. Pesan merupakan elemen penting dalam sebuah komunikasi, termasuk dalam komunikasi linear. Pesan ini adalah menjadi inti dari sebuah komunikasi. Pesan dalam komunikasi linear ini disampaikan secara satu arah dari satu orang komunikator sebagai sumber pesan ataupun media komunikan tertentu kepada komunikan atau penerima. Kemudian yang ketiga adalah media, di mana media dalam komunikasi termasuk dalam modul komunikasi linear ini menjadi sebuah hal yang penting. Pengguna media yang sesuai tentu akan menunjukkan tersampainya pesan dengan baik dari pengirim kepada penerima pesan. Dan yang keempat ada penerima atau receiver, di mana penerima pesan merupakan mereka yang menjadi sasaran komunikan atau pengirim pesan. Seorang penerima pesan atau komunikan dalam komunikasi linear ini tidak dapat memberikan timbal balik atas pesan yang diterima. Kemudian yang terakhir adalah efek. Tentu saja efek yang dihasilkan dari modul komunikasi linear ini adalah efek tidak langsung, mengingat komunikasi linear ini merupakan komunikasi yang mana si penerima pesan tidak dapat memberikan timbal balik secara langsung alias berupa komunikasi satu arah. Kemudian karakteristik model komunikasi linear. Yang pertama disebut sebagai linear karena komunikasi ini berjalan dengan satu arah. Kemudian pesan dapat disampaikan secara berulang. Dan yang ketiga, pengantar dan perantara pesan dapat melalui media cetak maupun media non-cetak. Yang keempat, penerima akan digeneralisasi dengan karakteristik yang sama. Yang kelima, terdapat batasan dalam berkomunikasi dengan penerima, misalnya tidak memiliki alat media. Dan yang keenam, bukan salah satu model yang paling efektif untuk mengajak penerima dan tindakan persuasif lainnya. Kemudian yang ketujuh, model komunikasi linear dapat diterapkan dalam sebuah bentuk komunikasi. Dan yang kedelapan, noise dapat membentuk proses penyampaian komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang kedepan, menerima pesan dalam komunikasi model linear menjadi bagian yang pasif dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir ada pengirim pesan dalam komunikasi model linear menjadi bagian yang aktif dalam proses komunikasi. Hambatan dalam komunikasi linear. Yang pertama, hambatan semantik berkaitan dengan berbagai masalah dan gangguan terkait dengan pemilihan dan penggunaan bahasa. Yang kedua, hambatan fisik atau eksternal berkaitan dengan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan dibuat proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan psikologi. Gangguan psikologi ini sebagaimana namanya merupakan gangguan yang menyangkut aspek psikologi dari seorang komunikator maupun komunikan. Yang keempat, hambatan fisiologi berkaitan dengan kondisi tubuh fisik atau biologis atau badan dari seorang komunikator dan komunikan. Adapun manfaat model komunikasi linear, yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan dengan yang baik. Yang kedua, informasi dan pesan dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, mampu mempengaruhi pendengar sebagai penerima pesan dalam tindakan ataupun narasi persuasif. Yang keempat, perilaku individu dapat dikendalikan dan penyampaian pesan akan tersampaikan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, dengan interaksi komunikasi dapat membuat orang-orang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Yang keenam, dapat menuangkan gagasan, ide, dan dapat dengan bebas namun tetap dalam penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketujuh, penyampaiannya informasi dapat meningkatkan seseorang untuk membangun motivasi dalam pengembang kemampuan ataupun pemikiran.